Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DNY Brother. Boros dulur channel DNY Brother. Pada kesempatan malam ini, saya di sini sendirian akan menyajikan sebuah cerita. Cerita diambil dari Mas Yayan di suatu tempat. Enggak Mas Yayan sih, kita berdua sedang jalan-jalan lah hunting malam. Di suatu tempat kita menemukan cerita, sebuah cerita lah, misteri atau bukan misteri sih. Sosok tersebut ingin minta tolong supaya diceritakan. Dia minta tolong. Ya, kita di sini cuma membantu menceritakan apa yang sosok tersebut ceritakan. Intinya gini guys, poros dulur. Intinya sosok tersebut ingin menceritakan kejadian yang dialaminya supaya cerita itu diangkat, supaya dapat didengar banyak orang, dan sosok tersebut biar gimana ya, tenang lah. Kalau sudah diceritakan itu dia tenang, bisa gak menghantui di lokasi tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Dan tanpa lama-lama, cerita apa yang akan saya ceritakan ini pada kesempatan malam hari ini, saksikan terus di James. Oke, boros dulur DNY Brother. Cerita ini kita beri judul Penjual Nasi Goreng. Cerita ini diambil saat sekitar tahun 2011, bertempat di suatu lokasi, kita nggak sebutin namanya, dan kejadian di malam hari pukul 11 malam. Mungkin untuk tanggal dan hari, bulan kejadiannya mungkin di bulan 2 tanggal 7. Oke, untuk nama penjual nasi gorengnya kita samarkan yaitu dengan nama Mas Rian dan Mbak Sari. Dan untuk ceritanya, di sini bertepatan di malam hari pukul 11, hujan deras, otomatis sepi, dan mungkin di sisi lain warung-warung pada sudah tutup. Di derasnya hujan tersebut, si Sari ini dia mengomong sama Mas Rian tersebut. Gini ngomongnya, malam hari ini kok sepi banget mas, nggak kayak biasanya gitu. Dan si Mas Rian nyaut, sabar Sar, mungkin karena cuacanya lagi hujan, tunggu aja, nanti siapa tahu ada yang datang, seperti itu. Dan jika cerita obrolan mereka berdua, tanpa beberapa selang menit lah, kalau nggak salah beberapa selang menit ataupun menit mungkin ya, menit, datanglah sosok 7 pemuda, 3 motor, datang dia. Nah, si Mas Rian tersebut ngomong si Sari, nah itu loh Sar, ada yang datang, rezeki kita itu kan gitu. Si Sari nyaut, oh iya mas, gitu, alhamdulillah kan gitu. Dan singkat cerita, si 7 pemuda tersebut menghampiri warung nasi goreng tersebut. Nah, kita di sini mengkondisikan 7 pemuda tersebut dalam keadaan mabuk, saya tercium aroma
aroma miras lah gitu. Terus si Sari agak was-was. Mas, tanya si Mas Rian, pelanggannya mabuk kan katanya gitu. Terus Mas Riannya nyaut, nggak apa-apa, siapa tahu rezeki kita kan gitu. Ya udah, singkat cerita itu dilayani ya kan. Nasi gorengnya sudah dibuatin, udah jadi. Terus si Mas Rian nyuruh si Sarinya tersebut menyajikan ke 7 pemuda tersebut, dan Mas Rian menyuruh dia, si Sari tersebut, menanyai ingin minum apa gitu kan. Dah, singkat cerita si Sari menyajikan nasi gorengnya dan menanyai mau minum apa gitu kan. Mau minum apa mas kan gitu. Nah, salah satu pemuda dalam kondisi mabuk kan, Anda tahu sendiri, nyaut itu langsung ngomong, enaknya kok susu gitu, anget-anget gitu kan, susu kan. Terus si Sari ngomong, susunya nggak ada mas, adanya teh anget ataupun es teh gitu. Nah, si pemuda tersebut juga nyaut, maksudnya itu membalas omongan si Sari. Lah itu ada, maaf, ini agak terlalu nggak enak untuk diomongin. Ya intinya kita ngomongin apa adanya. Nah itu ada kan, susu kamu gitu katanya. Itu sebetulnya nggak pantas untuk diomongin, maaf ya. Dan singkat ceritanya, si Mas Rian mendengar pembicaraan si Sari sama si pemuda tersebut. Ya otomatis kan Mas Riannya itu kan nggak terima kan kalau saudaranya digituin. Otomatis kan, siapa yang terima kalau saudaranya dilecehkan dengan perkataan. Otomatis dengan terdengarnya obrolan tersebut, Mas Rian langsung nyaut itu langsung ngomong gini, kalau nggak salah ngomongnya gini, dengan nada emosi, tapi maaf kalau ini agak kasar. Istilahnya kalau wong Jawa ngomong, dan cuk, lah ngomong lambene hati-hati. Nah spontan lah ya kan. Seorang pemuda dalam kondisi mabuk kan, dia spontan marah, langsung ngambil piring yang ada di meja, langsung dikeprokin ke kepalanya si Mas Rian. Dan Mas Rian langsung semaput kan, pingsan, kepalanya langsung berdarah gitu. Nah di sisi lain si Sari histeris, teriak, dia minta tolong, tapi dalam kondisi hujan deras, udah sepi lokasinya, nggak didengar orang. Dan spontan tuh salah satu pemuda tersebut mendekap si Sari dan membungkam mulutnya. Nah, habis kejadian itu, ini nggak enak juga ini diceritain lagi. Gimana ya, mau ceritain lanjut apa enggak? Sebetulnya nggak patut sih untuk ceritain, tapi sosok si Sari tersebut ingin menceritakan kisahnya supaya ada yang tahu. Kita lanjut ke ceritanya. Untuk habis Sari didekap dan dibungkam mulutnya, terjadilah di sana, maaf
kalau saya salah ngomong ataupun ngomongan saya agak sensitif. Pemerkosaan. Si Sari digilir 7 orang, dan maaf lagi, setelah digilir 7 orang sampai kejang-kejang ya kan, salah satu pemuda ngambil botol kecap. Di situ botol kecap tersebut dimasukkanlah ke kemaluan si Sari. Sekeji itukah orang yang dalam kondisi mabuk nggak berpikir kalau keluarganya digituin kayak gimana gitu kan. Dan singkat cerita si Sari kejang-kejang. Nah, kejang-kejang. Terus ada yang ngambil botol lagi, dia pecahin, langsung ke colokan ke matanya si Sari. Kalau nggak salah mata kiri. Colokan. Celok. Itu Mas Riannya masih kondisi pingsan, nggak tahu. Habis itu mungkin si Sari udah nggak ada ya. Baju si Sari dikembalikan ke seperti semula. Dia dibawa sekitar jarak 30 km dari tempat tersebut, dan mayatnya dibuang di suatu tempat. Kita nggak sebut tempatnya di mana, dibuang suatu tempat, digeletakkan begitu saja. Singkat cerita, si jasadnya si Sari tersebut ditemukan keesokan harinya. Dan mungkin si Mas Rian habis pingsan, dia bangun, dia sempat kebingungan di mana si saudaranya tersebut. Dan mungkin si Mas Rian sudah melapor ke polisi dalam waktu kurun itu juga dia sadar mungkin ya. Gimana ya, untuk cerita ini sebetulnya kita nggak enak ngomonginnya, soalnya kejadiannya seperti itu juga. Tapi si sosok Sari tersebut ingin menceritakan kisahnya tersebut untuk khalayak orang banyak, supaya berhati-hati saat di tempat sepi ataupun kepada orang-orang baru. Pesannya mungkin seperti itu. Mungkin di tempat jasadnya si Sari tersebut juga sering terjadi penampakan menyerupai wujud si Sari yang matanya ke colok botol saus apapun itu. Mungkin warga sekitar di sana ya nggak asing dengan penampakan tersebut. Mungkin untuk sosoknya si Sari tersebut banyak makhluk halus yang jin-jinnya. Dia menyerupai jasad si Sari tersebut. Jadi singkat ceritanya itu si Sari itu sebetulnya nggak menghantui di tempat itu. Dia cuma nggak tenang. Terus dia energinya yang nggak tenang itu diambil oleh makhluk yang sifatnya usil ataupun jin-jin yang usil untuk menghantui warga sekitar ataupun yang melewati daerah tersebut. Mungkin si Sari menyuruh kita berdua untuk mengungkap ceritanya itu biar si Sari tersebut tenanglah keadaannya, supaya sosok jin-jin yang menyerupai dia itu biar nggak bisa menyerupai dia lagi, biar si Sari bisa tenang dia. Mungkin untuk sosok si Sari tersebut meminta untuk yang mendengar ceritanya dan minta kita berdua untuk mendoakan ya, supaya
dia bisa tenang di alam sana. Nah, disitulah mungkin cerita ini saya akhiri. Mungkin kalau ada cerita-cerita lagi, retro koneksi ya namanya, di suatu tempat, mungkin saya akan ceritakan lagi. Tapi untuk lokasi nama saya samarkan. Dan kalau ada cerita yang sama, maksudnya sama dengan cerita yang saya ceritakan ini, ya kami juga nggak tahu. Soalnya kami itu saat berpergian menetap di suatu tempat, sosok tersebut minta tolong kepada kita, maksudnya kita berdua, saya sama Yayan, untuk menceritakan kisahnya tersebut, biar dia tenang dan meminta doa lah, maksudnya itu mendoakan dia bagi yang mendengar cerita ini. Ya luangkan waktu lah, berapa detik, berapa menit untuk mendoakan arwah si Sari supaya tenang di alam sana. Oke, mungkin untuk cerita kali ini dengan judul penjual nasi goreng, kita judul seperti itu ya, penjual nasi goreng tragis. Sebetulnya sih tragis. Kita akhiri singkat cerita. Saksikan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa supaya channel kami berdua ini berkembang. Kami mohon selalu dukung dan support kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Gak bayar, gratis. Mohon dukungannya juga supaya channel ini bisa didengar banyak orang. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton video-video DNY Brother yang kami sajikan di sini. Sekian dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.